Baik, perkenalkan nama saya Joshua Moreno Silitonga dengan NIM 2405120404091. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Implementasi Multiple Linear Regression untuk mengetahui hubungan antara Body Mass Index, aktivitas fisik, dan pola diet terhadap risiko diabetes. Baik, kita masuk ke latar belakangnya. Penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu masalah kesehatan kronis yang prevalensinya terus meningkat di seluruh dunia. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, jumlah penderita diabetes meningkat secara signifikan setiap dekade, terutama di negara berkembang. Pola hidup modern yang cenderung kurang aktivitas fisik, konsumsi makanan tinggi kalori, dan peningkatan indeks massa tubuh atau BMI menjadi faktor penyebab utama meningkatnya risiko diabetes. Dataset ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana hubungan ketiga faktor tersebut, yaitu body mass index, aktivitas fisik, dan pola diet, terhadap skor risiko diabetes. Dengan menggunakan metode multiple linear regression, hubungan antara ketiga variabel independen tersebut terhadap tingkat risiko diabetes dapat dianalisis secara kuantitatif. MLR dipilih karena mampu memodelkan hubungan linear antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen secara bersamaan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi gaya hidup dan kondisi fisik seseorang terhadap peningkatan risiko diabetes. Lanjut, penjelasan detail dataset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh, aktivitas fisik, dan pola diet terhadap risiko diabetes. Tiga variabel ini saling berkaitan dalam mengaruhi kondisi metabolik tubuh yang berperan besar terhadap munculnya diabetes. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan tingkat risiko diabetes seseorang. Nilai BMI Body Mass Index yang disimbolkan sebagai X1 yang tinggi, aktivitas fisik yang disimbolkan sebagai X2 yang rendah, dan pola diet yang disimbolkan sebagai X3 yang tidak sehat cenderung meningkatkan nilai diabetes risk score yang disimbolkan sebagai Y, yang menunjukkan peluang lebih besar untuk mengalami diabetes. Melalui analisis multiple linear regression, hubungan antara ketiga variabel independen tersebut dengan risiko diabetes dapat diukur secara kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana masing-masing faktor memberikan pengaruh terhadap peningkatan risiko penyakit ini. Selanjutnya ke poin manualisasi metode multiple linear regression terhadap dataset. Pengaruh indeks massa tubuh, aktivitas fisik, dan pola diet terhadap risiko diabetes. Data yang tersedia meliputi informasi mengenai body mass index yang disimbolkan sebagai X1 dalam satuan kilogram per meter kubik per meter kuadrat. Lalu ada physical activities minutes per week yang disimbolkan sebagai X2, yaitu aktivitas fisik mingguan dalam menit. Lalu ada diet score yang disimbolkan sebagai X3, yaitu kualitas diet dalam rentang skor 0 sampai 10. Lalu ada diabetes risk score yang disimbolkan sebagai Y dalam rentang skor 0 sampai 100. Adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh ketiga variabel independen tersebut. Selanjutnya, untuk datanya saya sudah melakukan perhitungan manual di Excel. X1-nya, X2, X3, Y, lalu X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, X kali X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3. Lalu dengan jumlah total 50 data, maka untuk totalnya ada di sini, yaitu total X1, total X2, total X3, total Y, total X1 kuadrat, dan seterusnya. Selanjutnya, penjelasan detail dataset. Rumus untuk regresi linear berganda hampir sama seperti linear sederhana, hanya saja terdapat tambahan variabel. Secara umum, rumusnya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan alpha ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 sampai data yang ada. Kita sudah mendapatkan hasil perhitungan dari masing-masing variabel seperti nilai X1, X2, X3, dan Y, serta data yang lainnya. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai untuk koefisien regresi.
Lalu kita akan menyusun bentuk persamaan regresi ke dalam bentuk matriks. Tujuan penyusunan dalam bentuk matriks adalah agar proses perhitungan koefisien regresi dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan lebih dari 2 buah variabel yang digunakan, dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linear dan juga matriks seperti pada persamaan di bawah ini. Sudah ada rumus, yaitu rumus persamaan linear dan juga matriksnya, maka kita tinggal substitusikan nilainya, yaitu n jumlah data yaitu 50, jumlah sigma x1 kita substitusikan, kita ambil dari data-data yang ada pada perhitungan manual kita, lalu kita pindahkan, dan sudah kita pindahkan, lalu kita pindahkan juga bagian sigma y, x1y dari perhitungan data tadi, sudah kita dapatkan. Dengan melakukan perhitungan di Excel, maka didapatkan nilai, sudah dapatkan nilai A yaitu 15,74 708064, B1 0,994 603509, nilai B2 yaitu min 0,075105595, nilai B3 yaitu min 0,65124661, sehingga didapatkan persamaan yaitu Y 15,74 70808064 ditambah 0,994 603509 X1 dikurang 0,075105595 X2 dikurang 0,65124661 X3. Kita ambil sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Selanjutnya, yaitu evaluasi performa dengan minimal 3 metode, yaitu MSE, MAPE, dan RMSE. Beberapa ukuran kesalahan atau error metode yang digunakan dalam evaluasi ini meliputi mean square error yaitu MSE, root mean square error yaitu RMSE, dan mean absolute percentage error yaitu MAPE. Nilai-nilai ini memberikan gambaran seberapa besar perbedaan antara nilai prediksi model dengan nilai aktual pada dataset. Semakin kecil nilai MSE, RMSE, dan MAPE yang diperoleh, maka semakin baik performa model dalam melakukan prediksi. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui apakah model regresi yang dibangun sudah cukup representatif dalam menjelaskan hubungan antar variabel independen indeks massa tubuh, aktivitas fisik, dan pola diet terhadap variabel dependen yaitu risiko diabetes. Atau apakah masih diperlukan penyesuaian terhadap variabel atau metode yang digunakan. Dengan demikian, hasil evaluasi performa model ini menjadi dasar untuk menilai kualitas keseluruhan dari analisis yang dilakukan. Selanjutnya, lalu kita didapatkan data yang diperoleh dari perhitungan Excel. Kita mencari Y prediksi, lalu Y kurang Y prediksi atau error, lalu Y kurang Y prediksi kuadrat atau error kuadrat. Kita dengan data 50 data tadi dan jumlahnya yaitu untuk sigma Y, sigma error, sigma Y prediksi, sigma error kuadrat, error kuadrat. Selanjutnya, untuk kita mencari residual sum of square atau RSS, merupakan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai aktual dan nilai hasil prediksi model. RSS menunjukkan seberapa jauh hasil prediksi menyimpang dari nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai RSS, maka semakin baik model dalam memprediksi data. Rumusnya adalah itu sigma error kuadrat, di mana sudah didapatkan nilai sigma error kuadrat itu 109,028164. Lalu kita mencari selanjutnya yaitu mean square error atau MSE. Adalah rata-rata dari nilai kuadrat selisih antara data aktual dan hasil prediksi. MSE memberikan gambaran umum mengenai besar kesalahan prediksi dalam satuan kuadrat. Nilai MSE yang kecil menandakan bahwa model memiliki performa yang baik. Untuk rumusnya yaitu MSE sama dengan RSS, nilai RSS dibagi jumlah data, yaitu dimana nilai RSS sudah ada dan jumlah data 50, maka hasil dari MSE yaitu 38,18056,327.
Selanjutnya kita akan mencari root mean square error atau RMSE. Merupakan akar dari MSE. Nilai ini mengembalikan satuan kesalahan ke skala yang sama dengan data aslinya, sehingga lebih mudah diinterpretasikan. RMSE menunjukkan seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai RMSE, semakin akurat nilai tersebut. Untuk rumusnya, yaitu akar dari MSE. Maka sudah didapatkan tadi nilai MSE 38, sekian. Diakarkan dan hasilnya 6,179042262. Selanjutnya kita akan mencari mean absolute percentage error atau MAPE. Mean absolute percentage error atau MAPE mengukur kesalahan prediksi dalam bentuk persentase. Nilai ini menunjukkan berapa besar rata kesalahan relatif model terhadap nilai aktual dalam satuan persen. Nilai MAPE yang semakin kecil menunjukkan bahwa hasil prediksi model semakin mendekati nilai sebenarnya. Untuk rumusnya itu sigma dari absolute error dibagi Y kesekian dikali 100% dibagi jumlah data. Maka setelah saya melakukan perhitungan di Excel, hasilnya menunjukkan 14,96%. Kita lanjut. Kesimpulan, nilai koefisien regresi yang diperoleh dari perhitungan manual menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel terhadap risiko diabetes. Variabel body mass index atau X1 memiliki pengaruh positif terhadap risiko diabetes. Artinya, semakin tinggi nilai body mass index seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan mengalami peningkatan risiko diabetes. Sebaliknya, variabel aktivitas fisik atau X2 dan pola diet tersimbol sebagai X3 menunjukkan pengaruh negatif terhadap risiko diabetes, yang berarti semakin baik aktivitas fisik dan pola diet seseorang, maka risiko diabetes dapat berkurang. Evaluasi program model menggunakan metode MSE, RMSE, dan MAPE menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki akurasi yang baik dalam menggambarkan hubungan antar variabel. Untuk referensinya saya ambil dari link-link berikut ini. Lalu cukup sekian presentasi project saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.